Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bima Megan Afif Triyumna dari Universitas Merdeka Malang, program studi ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan teori groupthink pada kasus FC Barcelona yang nyaris bangkrut. Apa sih itu FC Barcelona? Barcelona atau Barca adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Barcelona, Catalunya, Spanyol, yang ikut serta di kompetisi tertinggi sepak bola Spanyol, La Liga. Didirikan pada tahun 1899 oleh sekelompok pemain Swiss, Inggris, Jerman, dan Catalunya yang dipimpin oleh Joan Gamper. Klub telah menjadi simbol budaya Catalunya dan Katalanisme yang mempunyai moto Més que un club, lebih dari sebuah klub. Tidak seperti banyak klub sepak bola lainnya, para pendukung memiliki dan mengoperasikan Barcelona. Ia adalah klub sepak bola kedua terkaya di dunia dalam pendapatan dengan omset tahunan sebesar 560,8 juta euro dan kedua yang paling berharga senilai 3,56 miliar dolar. Lagu kebangsaan resmi Barcelona adalah Can del Barça yang ditulis oleh Jean Picasso dan Josep Maria Espinas. Secara tradisional, Barcelona menggunakan kostum merah dan biru, sehingga klub ini dijuluki Blaugrana. Pada tahun 2014, pada saat Jose Maria diangkat sebagai presiden klub, ia membuat keputusan-keputusan finansial yang membuat Barcelona tidak hanya gagal bertahan di puncak Eropa, tetapi juga ia memicu krisis keuangan yang besar. Setelah pengunduran dirinya pada tahun 2020, klub menemukan diri mereka terjerat utang lebih dari 1,2 miliar euro yang mengancam keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang klub. Hal tersebut terjadi karena transfer besar-besaran yang dilakukan oleh Jose Maria guna untuk melanjutkan kesuksesan Barcelona di Liga Champions. Namun hal itu tidak sesuai ekspektasinya dan berdampak negatif pada situasi keuangan Barcelona. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari teori groupthink. Apa itu teori groupthink? Teori groupthink yang diperkenalkan oleh Irving Janis pada tahun 1972 adalah fenomena dalam komunikasi kelompok di mana anggota lebih mengutamakan harmoni dan kesepakatan kelompok dibandingkan dengan evaluasi kritis dan pengambilan keputusan yang rasional. Akibatnya, kelompok cenderung membuat keputusan yang tidak optimal karena adanya tekanan untuk konformitas, ilusi kesepakatan bulat, dan pengabaian pandangan alternatif. Groupthink sering ditandai dengan rasa percaya diri berlebihan, rasionalisasi keputusan, tekanan terhadap anggota yang berbeda pendapat, dan perlindungan terhadap informasi yang berlawanan dengan pandangan kelompok. Fenomena ini sering terjadi dalam situasi di mana kelompok memiliki struktur hierarkis, tekanan waktu, atau isolasi informasi. Untuk menghindarinya, penting bagi kelompok untuk mendorong perbedaan pendapat, melibatkan ahli eksternal, dan membangun budaya diskusi yang terbuka dan kritis. Selanjutnya, di sini saya akan mengimplementasikan teori groupthink pada keterpurukan FC Barcelona. Groupthink terjadi ketika kelompok pengambil keputusan lebih mengutamakan konsensus dan harmoni daripada evaluasi kritis, yang sering mengarah pada keputusan yang tidak optimal. Dalam artikel tersebut ada beberapa indikasi groupthink yang mungkin terjadi. 1. Manajemen mungkin merasa terlalu percaya diri bahwa keputusan mereka seperti merekrut pemain bintang dengan biaya tinggi akan selalu berhasil tanpa mempertimbangkan resiko finansial yang menyertainya. 2. Tanda-tanda awal kegagalan transfer atau masalah keuangan mungkin diabaikan atau dianggap sepele, dengan asumsi bahwa strategi yang diambil sudah cepat. 3. Anggota manajemen yang memiliki pandangan berbeda atau mengkhawatirkan arah kebijakan klub mungkin merasa enggan untuk menyuarakan pendapatnya karena tekanan untuk tetap sejalan dengan keputusan mayoritas. 4. Adanya bahwa semua anggota manajemen setuju dengan keputusan yang diambil, padahal mungkin ada dissenting opinion yang tidak diungkapkan. Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal, seperti investasi besar pada pemain yang tidak memberikan kontribusi sesuai harapan, yang pada akhirnya membebani keuangan klub. Untuk mencegah dampak negatif dari groupthink, penting bagi klub sepak bola seperti FC Barcelona untuk 1. Menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa bebas untuk menyuarakan pendapat dan kekhawatiran tanpa takut akan konsekuensi negatif.
2. Mengundang ahli independen untuk memberikan perspektif berbeda dan menantang asumsi yang ada. 3. Melakukan analisis resiko dan manfaat secara mendalam sebelum mengambil keputusan besar, terutama yang berdampak signifikan pada keuangan klub. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat mengurangi resiko terjebak dalam pola pikir groupthink dan membuat keputusan yang lebih rasional serta berkelanjutan. Kesimpulannya, FC Barcelona yang merupakan salah satu klub sepak bola terkemuka di dunia menghadapi ancaman kebangkrutan akibat keputusan manajerial yang dipengaruhi oleh fenomena groupthink, di mana manajemen lebih mengutamakan konsensus daripada evaluasi kritik. Sejak kepemimpinan Jose Maria, keputusan finansial yang diambil termasuk transfer pemain bintang dengan biaya tinggi tidak mempertimbangkan resiko yang ada dan mengabaikan tanda-tanda awal masalah keuangan, sehingga klub terjerat utang lebih dari 1,2 miliar euro. Teori groupthink yang diperkenalkan oleh Irving Janis menjelaskan bahwa tekanan untuk konformitas dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal dan mengabaikan pandangan alternatif. Untuk mengatasi masalah ini, FC Barcelona perlu menciptakan lingkungan diskusi terbuka, melibatkan ahli independen dalam pengambilan keputusan, dan melakukan analisis resiko secara mendalam agar dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang penerapan teori groupthink pada kasus FC Barcelona yang hampir bangkrut. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.